Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga kakak-kakak. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita memulai ibadah online ya. Apa kabar semuanya? Si Jaslyn, Devi, mas sekali ya kita nggak beribadah di gereja. Betul banget. Iya. Sekarang kita mau bernyanyi dengan lagu Halo, apa kabar? Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, kita akan menyanyi satu lagu dengan judul Cuy Cuy. Cuy cuy, cuy cuy dang dang. Shalala. Cuy cuy, cuy cuy dang dang. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy cuy, cuy cuy dang dang. Shalala. Cuy cuy, cuy cuy dang dang. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Mari anak-anak kita berdoa. Bapak, kembali kami pada pagi hari ini akan memulai kebaktian anak sekolah minggu secara online. Pimpin dan sertai kami ya Bapak dalam kebaktian ini. Begitu pula kepada anak-anak kami di rumah masing-masing, biar mereka boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Pimpin dan sertai ya Bapak kebaktian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kapaku Miring. Kapaku miring, hampir tenggelam, ombak datang menyerang oleh kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam, ombak datang menyerang oleh kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu anak-anak dalam keadaan baik dan sehat bukan? Bapak merasa senang sekali bertemu dengan anak-anak dalam kebaktian sekolah minggu ini meskipun secara online. Anak-anak, judul cerita pada pagi hari ini adalah Rasul Paulus ke Roma. Bahan Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nah, anak-anak, Bapak akan memperkenalkan tokoh cerita pada hari ini. Ini adalah gambar dari Rasul Paulus. Wah, anak-anak sudah pernah lihat? Nih, anak-anak,
Rasul Paulus dibelenggu nih, dirantai nih. Kenapa ya? Rasul Paulus dalam cerita ini sudah ditangkap dan menjadi tahanan. Kenapa ditangkap? Apa salahnya? Apa dia seorang pencuri? Bukan. Apa dia seorang pembunuh? Bukan. Rasul Paulus ditangkap karena mengabarkan firman Tuhan. Nah, ini Rasul Paulus akan dibawa berlayar menuju kota Roma. Anak-anak, ini Bapak bawa kapal ya, kapal laut. Zaman dulu, nah, kalau seseorang mau bepergian jauh pakai kapal laut, lah Rasul Paulus dan beserta teman-teman tawanan yang lain, anak-anak, dia masuk ke kapal laut ini. Dia akan dibawa ke Roma. Dalam perjalanan itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah Perwira Julius. Perwira Julius. Tapi anak-anak, sebelum kapal ini berangkat, Rasul Paulus mengingatkan kepada Perwira Julius. Dia katakan, perjalanan kita atau pelayaran kita nanti akan mengalami kesulitan, kesukaran. Bukan hanya masalah muatan, tetapi juga taruhannya adalah nyawa kita. Tapi anak-anak, saran Rasul Paulus ini tidak diterima oleh Perwira Julius. Dia malah marah-marah, anak-anak. Hai, seorang tawanan, diam kau. Tahu apa kamu tentang pelayaran dibandingkan dengan seorang jurumudi yang sudah bertahun-tahun berlayar mengarungi samudra yang sangat luas ini. Dan Perwira Julius, jurumudi, ayo kita berangkat ke Roma. Anak-anak, jurumudi lalu mengemudikan kapal ini. Dia jalan pelan-pelan. Perahu ini berjalan dengan tenang karena tidak ada badai, tidak ada angin, tidak ada gelombang. Bahkan angin yang bertiup hanya sepoi-sepoi. Orang yang ada di dalam perahu ini sangat senang, anak-anak, karena tidak ada badai. Anak-anak, semula kapal laut ini berjalan dengan tenang. Seisi kapal ini mereka menikmati jalannya kapal ini. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Tidak lama kemudian tiba-tiba gelombang air laut dan badai angin yang sangat kencang menghantam kapal ini. Akhirnya kapal ini terombang-ambing ada di tengah lautan. Bukan hanya semalam atau 2 malam, anak-anak. 14 hari lamanya kapal ini terombang-ambing di tengah lautan. Seisi kapal itu pada ketakutan karena kapal sudah mau tenggelam. Lalu kapten yang ada di kapal itu memerintahkan supaya isi kapal itu dikosongkan, dilempar ke laut atau dibuang ke laut supaya menjadi ringan sehingga kapal itu tidak tenggelam. Lah, anak-anak, apakah setelah barang-barang dibuang ke laut kapal ini reda atau menjadi tenang? Anginnya menjadi tenang? Tidak, anak-anak. Tiba-tiba anak kapal dari belakang dia laporan, "Kapten, kapten, laporan kapten. Kapalnya dari belakang sudah hancur. Kelihatannya kita sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan, kapten." Lalu Rasul Paulus berdiri, anak-anak. Dia mengatakan, "Saudara-saudara sekalian, tabahkanlah hatimu. Janganlah takut. Karena Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Kita tidak akan celaka karena gelombang air laut ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita semua." Tetapi ternyata ombak tetap terus gede, anak-anak. Lalu Rasul Paulus mengatakan, kita sebentar lagi akan sampai di daratan. Kita harus menyelamatkan diri. Kita harus berenang dan kita berenang sama-sama. Nanti kita akan sampai di daratan. Kapten
Perwira Julius ini langsung, ayo saudara-saudara, kita menuruti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita berenang, 1, 2, 3, piul. Dan kapal selanjutnya hancur anak-anak. Kapal itu tenggelam, udah tidak kelihatan lagi. Sekarang mereka semua ada di tengah lautan. Dia berenang, bukan tengah lautan, sudah mau dekat dengan daratan. Wah, bertahanlah, kata Rasul Paulus. Akhirnya tidak lama kemudian dia sampai daratan dan dia berhenti dan dia selamat, anak-anak. Setelah itu Perwira Julius memeriksa seisi kapal itu, ternyata puji Tuhan semua selamat termasuk Kapten Julius. Kapten atau Perwira Julius ini sekarang yang tadinya tidak percaya kepada Rasul Paulus sekarang percaya. Dan dia percaya pada Tuhan juga. Anak-anak, dari cerita tadi, pesan apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan sudah menyelamatkan Rasul Paulus dan seisi kapal itu. Yang kedua, apakah Tuhan hanya menyelamatkan Rasul Paulus, anak-anak? Tidak. Kita juga diselamatkan. Contohnya, anak-anak, sekarang ini negara dan bangsa kita sedang dilanda wabah virus Corona 19. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa jalan-jalan, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Buktinya, hari ini anak-anak tetap bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Selanjutnya, anak-anak jika di sekolah tidak bisa mengerjakan soal-soal, percayalah dan jangan khawatir, Tuhan akan menolong kalian lewat Bapak Ibu Guru dan teman-teman kalian. Selanjutnya, atau yang keempat, jika anak-anak mengalami kesulitan di rumah, Tuhan akan menolong anak-anak melalui orang tua kalian. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus selalu bersandar dan pasrah kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan itu, kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan.
persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu sekolah minggu, di mana Tuhan sudah berkati dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, kuduskan, biar persembahan ini berguna bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa dalam surga, berkati juga majelis yang akan mengolahnya. Tuhan berikan hikmat supaya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai lagu penutup, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Lula Lula Lu. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu online pada hari ini, mari kita tutup dan bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami sampai saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah apa yang kami puji dan kami sembah hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih juga Tuhan atas sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman ataupun guru-guru sekolah minggu kami. Apabila di antara mereka ada yang mengalami sakit, kiranya Tuhan pimpin mereka
Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pemulihan yang sempurna untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dan juga orang tua kami Tuhan. Tuhan pimpin mereka selalu dalam lindungan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas. Biarlah kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari dengan baik, seturut dengan penyertaan-Mu saja. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk ibadah selanjutnya minggu depan. Biarlah kami juga dapat terus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Nah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online ini. Nah anak-anak, pada hari ini liturgos ibadah online kita pada saat ini dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. Mereka sangat pintar-pintar sekali. Nah anak-anak, untuk minggu yang akan datang, anak-anak menunggu giliran berikutnya. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang minggu kemarin telah melaksanakan ibadah hari Pentakosta. Nah anak-anak kemarin membuat satu aktivitas dengan membuat mahkota lidah-lidah api sebagai simbol hari turunnya Roh Kudus. Aktivitas atau karya anak-anak sangat bagus-bagus semua dan sangat lucu-lucu. Nah anak-anak, tahu nggak? Ada loh teman-teman kita yang dari gereja yang jauh. Makasih anak-anak sudah membuat karya dan sudah membuat aktivitasnya dengan baik dan sangat bagus-bagus. Nah anak-anak, kalau nanti anak-anak mau melihat hasil karyanya yang dibuat hari Minggu yang lalu, nanti anak-anak bisa menyaksikan di tayangan berikut ini. Nah anak-anak, semoga kita bisa dilindungi oleh Tuhan dan kita bisa bertemu pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam ibadah online ini.